Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu munzilul Qur'an. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an Sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waghfir lana bil Qur'an warzuqna bil Qur'an wahdina bil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an wa ahyina bil Qur'an wa amitna bil Qur'an wahsyurna yawmal qiyamati fi zumrati hamalatil Qur'an wa adkhilna al jannata ma'al Qur'an. Amma ba'd. Sadatal habaib wal ulama al-fudala wal a'izza wa bimuqaddamihim mursyidina Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fid dini wad dunya wal akhirah. Guru kita Fadilatul Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau fi sihah wa afiyah sehingga beliau terus bisa istiqamah membimbing kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita layak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kiai yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Ummi Nyai Hajah Maftuhah Minan, Ketua Umum Jamaiyah Mudarrasatil Quran lil Hafidat Pusat bersama segenap pengurus pusat, para pengurus wilayah, pengurus cabang yang sama-sama kita ta'zimi, para pembina, ada hadir di tengah-tengah kita Bu Nyai Hajah Hajar, Ibu kula, Bu Nyai Nurhana Dalhar, wonten Bu Nyai Turroh Nafisah, wonten Bu Nyai Maskanah, wonten Bu Nyai Hanah Zamzami, idola saya. Juga para bunyai-bunyai yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya, semuanya yang kita mohonkan pangestu dan doanya. Wakil Gubernur Jawa Tengah Al-Mukarram Kiai Haji Gus Tad Yasin Maimun Zubair LCMA bersama istri, Pak Bupati, Forkopimda, seluruh pejabat yang hadir yang kita hormati, ibu-ibu seluruhnya yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia rasanya saya bisa bergabung di tempat yang mulia, dalam acara yang mulia, pada waktu yang mulia, bersama orang-orang mulia, karena semua yang berkaitan dengan Al-Quran, semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha
mulia melalui perantara malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi, rasul dan makhluk yang paling mulia. Diturunkannya di bulan Ramadan sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Diturunkan secara mujmal utuh ke Baitul Izzah pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Sehingga apapun dan siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran, yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Orang yang mempelajari Al-Quran pasti menjadi orang yang mulia. Orang yang mengajar Al-Quran pasti menjadi orang yang mulia. Tempat yang digunakan untuk mempelajari, mengkaji Al-Quran pasti menjadi tempat yang, Allahumma sholli ala Muhammad. Sejujurnya saya bukan hanya grogi, tapi saya juga malu. Betapa yang saya hadapi adalah bidadari-bidadari surga. Walaupun banyak yang lipstiknya kemerahan, bahkan ada yang alisnya sudah ndelewer. Di forum yang begitu mulia, silaturahim nasional hafizat seluruh Indonesia, yang saya hadapi adalah para penghafal Al-Quran. Halo, kok pada diem? Masih terpesona ya memandang saya? Ngapunten, jenengan selama ini kalau ke Al-Quran itu sudah benar-benar memahami isi kandungannya, sudah benar-benar faham tentang maknanya apa belum? Sampun napa dereng? Nek dereng itu namanya belum membaca, tapi baru membunyikan. Yang seperti itu dapat pahala tapi belum dapat hidayah. Entuk ganjaran tapi ora entuk pituduh. Bukankah Al-Quran itu adalah bacaan? Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun. Ngapunten Umi, ampun ditaseh, mangke kula mboten angsal hadiah, mboten napa-napa. Ini makhrajnya kurang pas, tajwidnya kurang pas. Memang ngapunten. Sesungguhnya ini al-hadir dhihnan, yang hadir di hati kita adalah la Qur'anun, yakti Qur'an, yakti bacaan, karimun kang mulya. Jadi Al-Quran itu bacaan, dan membaca bukan sekedar memindah dari tulisan ke ucapan saja, tapi harus disertai dengan pemahaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang sudah bisa membaca Al-Quran itu punya posisi yang sangat mulia di sisi Allah. Yang sudah bisa membaca, bukan hanya sekedar membunyikan. Coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi ta'ala ahlan fil ard, faman yarju liqa Allah falyukrim ahlahu. Sesungguhnya Allah punya keluarga di bumi. Keluarga di sini bukan dalam artian pertalian darah, bukan, tapi keluarga dalam makna majaziyah. Keluarga dalam artian diperhatikan, disayangi, dicintai, dimuliakan. Famay yarju liqa Allah falyukrim ahlahu. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dicintai, dalam keadaan disayangi, dalam keadaan diridhoi dan dimuliakan, maka hendaklah dia memuliakan keluarga Allah. Mendengar sabda Nabi ini, para sahabat bertanya, halillahi ahlun ya Rasulullah, apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah? Naam, lillahi ahlun fil ard. Ya, Allah punya keluarga di bumi. Manhum, siapa mereka?
alladzina yaqra'unal Qur'an ghuduwan wa 'ashiyah. Keluarga Allah itu adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wallahi man akramahum akramahullah wa man ahanahum ahanahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan keluarga Allah, siapa yang memuliakan para pembaca Al-Quran, maka dia juga akan dimuliakan oleh Allah. Dan siapa yang meremehkan keluarga Allah, siapa yang merendahkan para pembaca Al-Quran, dia juga akan diremehkan oleh Allah, dia juga akan direndahkan oleh Allah. Para jamaah, membaca Al-Quran itu hakikatnya sedang berkomunikasi dengan Allah. Man arada yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang kepingin bisa omong-omongan sama Allah, maka bacalah Al-Quran. Jadi ketika membaca Al-Quran itu sesungguhnya kita lagi bercakap-cakap sama Allah, kita lagi berkomunikasi sama Allah. Hebat enggak? Maka pantas orang-orang yang ahli baca Al-Quran itu besok pada hari kiamat enggak usah cari alamat surga. Memang surga merindukan para pembaca Al-Quran. Orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, apalagi panjenengan-panjenengan yang di dadanya ada Al-Quran, jelas innallaha ta'ala la yu'adzabu qalban wa al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab hati yang digunakan untuk mewadahi Al-Quran. Allahumma ja'alna minhum. Orang yang ahli baca Quran, ahli baca saja, itu besok pada hari kiamat nggak usah repot-repot nyari alamat surga, baru bangkit dari alam kubur yaumul ba'ats udah dapat Sherlock dari panitia surga, dijemput panitia surga, dituntun, diajak menuju ke surga. Alhamdulillah, enak ono sing jemput. Adek kula sampean gak pati pengalaman daerah kono, nanti baru bangkit dari alam kubur udah dijemput panitia, langsung dituntun menuju ke surga. Ini keistimewaan dari orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Jamaah sekalian, pembaca Al-Quran itu istimewa bukan hanya di kalangan manusia saja, di kalangan malaikat pun ada pembaca Al-Quran handal. Siapa? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu qori spesialis malaikat. Modelmu kok kaya gak percaya tak omongi. Qori dari kalangan malaikat itu malaikat Israfil. Maaf ya, sementara ini jenengan ngertinya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Jadi ngerti nih jenengan, malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Nanti kalau trompet ditiup berarti kiamat. Nah, saya pernah ditanya sama orang, katanya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Tak jawab, iya. Kalau trompet udah tiup berarti kiamat. Iya. Lah sekarang trompetnya udah ditiup apa belum? Belum. Terus orangnya nanya lagi, lah terus lek ngono malaikat Israfil lu saiki nyapo? Ya tak jawab, ngresiki trompete. Ya nanti kalau nggak diresiki trompete teyengen, ada instruksi suruh niup cuma muni seprapat, ngresiki trompete. Tapi aku dapat informasi bener ini, trompetnya itu saiki wis dimut. Serius, wis dimut. Lebih dulu trompet diciptakan daripada malaikat Israfil. Trompet sangkakala sur itu sudah diciptakan 500.000 tahun, baru Allah menciptakan petugas peniupnya malaikat Israfil. Begitu Israfil jadi, langsung diperintah sama Allah, Israfil dalam muten, hop, langsung dimut. Jenengan donga mawon muga-muga Israfil mboten watuk. Lah ini kalau Israfil watuk Jawa Tengah, Jawa Barat ludes, Jawa Timur aman. Kan madepe ngulon. Malaikat Israfil itu suaranya kenceng, suaranya kuat, maka dijadikan petugas pembaca Al-Quran.
qari Quran dari kalangan para malaikat. Nah, di surga juga ada petugas pembaca Al-Quran. Ibu-ibu jenengan titeni mbok menawa jenengan sok sida nang swarga. Loh, kan belum tentu. Masih apal Quran nek penggaweane nyelatu bojo nglarakno atine wong lanang atau memutus silaturahim atau duwe utang gak nyaur, Quran gak bisa memberikan syafaat. Kayak duwing kluk kayak ketara utange akeh. Kudung putih. Nanti di surga itu ada pembaca Al-Quran, petugas khusus pembaca Al-Quran. Siapa? Nabi Dawud alaihi salam. Ahli surga itu ada agenda perjamuan dengan Allah setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat ada agenda perjamuan dengan Allah, bareng-bareng sowan nang Allah. Terus dibikin acara seremonial. MC ne malaikat Jibril. Kang ngandel ya wis. Qori'nya Nabi Dawud. Nanti Nabi Dawud yang dibaca bukan kitab Zabur, walaupun Nabi Dawud punya pedoman kitab Zabur, diberi mukjizat kitab Zabur sebagai pedoman untuk Nabi Dawud dan umatnya, tapi nanti di surga yang dibaca Nabi Dawud adalah Al-Quran. Kalau Nabi Dawud sudah membaca Al-Quran, Masya Allah, semua terkesima, semua terpana, semua tercengang, bahkan apa yang ada di hadapannya meleleh semua. Watu-watu meleleh. Aku gak iso. Lah aku umpama iso, saiki Quran tak waca meleleh kabeh sampean. Ketika Nabi Daud melantunkan ayat-ayat Al-Quran, sujudnya malaikat pun terusik, saking syahdunya, saking nikmatnya. Kan salah satu mukjizatnya Nabi Daud itu suara. Maka para qari'ah, para vokalis itu biasanya kalau pengen suaranya lebih enak, itu tawasulnya ke Nabi Daud. Sampai ada doanya, Allahumma ahsin sauti kama ahsanta ala nabi Daud alaihi salam. Ya Allah, baguskan, indahkan, merdukan suaraku sebagaimana engkau mengindahkan, memerdukan suara Nabi Daud alaihi salam. Ini bagi orang yang sudah punya modal suara bagus. Baca doa itu, Allahumma ahsin sauti kama ahsanta ala nabi Daud alaihi salam. Kayak Umi Hana itu kalau baca doa itu tambah dahsyat suaranya. Lah nek suaramu jebrak, walaupun maca donga iku ya percuma, panggan jebrak. Wasilahnya itu Nabi Dawud itu suaranya di samping merdu kenceng, karena memang suaranya mukjizat. Jadi misalnya Nabi Dawud baca takbir dari sini, Allahu Akbar, dari asrama haji Donohudan Boyolali, itu bisa terdengar dari Surabaya, bisa terdengar dari Bandung. Nabi Dawud suaranya. Jadi misalnya Nabi Dawud lagi di bawah pohon, itu di atas pohon metit ada burung. Nabi Dawud pengen burung itu cukup didahmi, ceblok manuk, jatuh itu. Alhamdulillah sampean nggak punya doa itu. Kalau sampean punya, bahaya. Lagi marah sama suami, ceblok manuke, loro kabeh. Karena manusia kalau diajak ke Quran itu ada 3 level. Panjenengan perhatikan salah satu ayat dalam surah Fatir, Thumma awrasnal kitabat alladhina ashtafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ngapunten Umi kalau salah mohon dikoreksi. Manusia kalau diajak ke Al-Quran itu ada 3 level. Level yang pertama, zalimul li nafsih, menganiaya diri sendiri. Ini level terendah. Level yang kedua, muqtasid, nek kiai-kiai sepuh mbiyen maknani mejono, sedengan, tengah-tengah. Level yang tertinggi, sabiqum bil khairati biiznillah, cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ibarat orang diajak jalan, zalimul li nafsih, ini lambat,
muqtasid ini standar, sabiqum bil khairati biidznillah ini sangat cepat. Ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Loh, gatuk-gatuk nih podo at-at ngene iki gak gampang, makanya larang. Lo pengen murah ya aja ngundang aku, bojomu kon ceramah dhewe. Ngeyel lah. Jadi ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Zalimul li nafsi lambat, muqtasid standar, sabiqum bil khairati biidznillah sangat cepat. Ini kalau orang Jawa ada tembangnya, dondong ngopo salah, duku cilik-cilik, ngandong ngopo becak, melaku timi-timi, ibu tindak pasar, ora pareng rewel, ora pareng derek, mengko ibu kondur ngasto oleh-oleh kacang karo roti, adik diparingi. Nek iku kapal. Jadi dalam hidup ini kita dikasih dua pilihan, muqtasid atau sabiqum bil khairati biidznillah. Jawa dhisik. Kita disuruh memilih dondong opo salah, ngandong opo becak. Tapi umumnya masyarakat kita nggak milih dua-duanya. Lawang disuruh milih dondong opo salah, nggak milih dondong, nggak milih salah, yang dipilih malah duku cilik-cilik. Disuruh milih ngandong opo becak, gak milih ngandong, gak milih becak, yang dipilih malah melaku timi. Ini umumnya masyarakat kita disuruh pilih sabiqum bil khairati biidznillah, cepat, ngandong pakai tenaga kuda, cepet. Dulu belum ada kendaraan bermotor. Atau becak, muqtasid, becak itu pakai tenaga manusia, standar, ndak milih dua-duanya, yang dipilih malah zalimul linafsih, melaku timi. Karena melakunya timi, maka ibu tindak pasar ora pareng rewel, ora pareng derek. Kenapa enggak pareng derek ibu tindak pasar? Kenapa enggak boleh ikut? Lah wong mlakune timi, dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok-bengok. Mergo mlakune timi. Ini yang paling susah. Minimal kita harus muqtasid. Kalau bisa meningkat ke sabiqum bil khairati biidznillah. Ada yang unik senada dengan ayat dalam surah Fatir yang telah saya sampaikan singkat tadi. Saya tertarik dengan surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil itu unik, ibu-ibu. Uniknya, coba perhatikan, awalnya ayatnya pendek-pendek semua, tapi di ayat terakhir, ayat ke-20, kan surah Muzammil itu 20 ayat, nggih. Ya Allah, iki jare apal Quran kok lolok ini modelnya. Saman ki apal temen po ora to sakjane? Surah Muzammil itu kan 20 ayat, betul? Itu ayat yang terakhir itu panjang banget. Padahal ayat awalnya itu pendek-pendek semua. Tapi di ayat yang ke-20, ayat terakhir itu panjang banget. Bahkan ayat terpanjang kedua di Al-Quran. Kan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu kan Al-Baqarah 282, betul? Wis betul loh nih. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katimun bil adl. Al-ayah. Timbang gak apal, ayo. Halo. Itu ayat terpanjang dalam Al-Quran. Kalau Quran Kudus yang paling enak dipakai ngafal nih itu 1 halaman penuh. Kalau ayat ke-20 surah Muzammil itu kan separuh halaman, nggih. Wis ngono ae. Coba, ini unik. Uniknya apa? Ayat awalnya itu pendek-pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Pendek to mek sakmono tok. Qumil laila illa qalila. Pendek to? Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila
inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Pendek-pendek semua, tapi ayat terakhirnya kan panjang banget. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Itu satu ayat. Ini juga disebutkan 3 level dalam beragama, tapi nggak pakai bahasa zalimul linafsih, muqtasid dan sabiqum bil khairati biidznillah. Ini pakai bahasa alima an sayakunu minkum marda. Pertama, kalau diajak ke Al-Quran itu marda, alasannya sakit, baik sakit fisik maupun sakit psikis. Ini sekarang lagi melanda. Mungkin secara fisik nggak sakit, tapi banyak orang yang sakit psikisnya. Kelihatannya waras-waras, sehat-sehat, tapi sesungguhnya sakit parah. Maaf, lesannya sering menghafal lafaz-lafaz Al-Quran, kalimah-kalimah Al-Quran, ngapunten, tapi kakinya kalau lagi diajak ke pasar, tawaf 17 kali, kuat, tapi maaf, jarak rumah dari masjid cuma 20 meter. Mendengar seruan hayya 'alas shalah, ini kaki diajak melangkah gak kuat. Bukankah itu kena sakit lumpuh namanya? Halo, ngapunten, kuping kalau lagi diajak dengerin lantunan sholawat, kalau lagi diajak dengerin ayat-ayat Quran, diajak dengerin ngaji, itu nggak masuk. Keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa mending saya dilewati. Iki mendal. Jadi mlebu kuping tengen, metu kuping tengen. Ngaji Quran itu pakai sound system. Diajak dengerin sholawatan pakai sound system kenceng tapi gak kerungu. Nah, HP itu cuma dikasih getar tok, tepak masak goreng pindang itu banter itu HP ini getar kerungu, lari memenuhi panggilan HP. Itu kan kena penyakit, namanya penyakit budek. Bahkan ada yang lebih parah lagi, maaf banget, ada yang lebih parah lagi. Mata ketok melorok tapi ora ketok, banyak kayak gitu. Kalau baca kitab Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok, jelas cetok tulisannya cilik-cilik, renik, ketok, cetok. Tapi Al-Quran yang begitu lebar, tulisannya gede-gede, tidak kelihatan. Itu juga sakit, penyakitnya parah. Kalau bahasa Jawanya saya nggak tahu, bahasa Indonesianya saya juga nggak tahu, tapi bahasa ke Inggrisannya saya tahu. Itu kena penyakit namanya the paicek. Wes tak kayak the, jadi gak kasar.
mata jenengan lebih sering mana untuk mentelengi tulisan Al-Quran sama mentelengi HP? Ya yes. So njaluk syafaate Samsung ya, sing kono kae njaluk barokahe Oppo, iPhone tak karepmu. Padahal Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca dan terus baca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran kelak pada hari kiamat akan datang memberikan pembelaan kepada orang-orang yang terbiasa membacanya. Disebut terbiasa membaca itu minimal dalam sehari 200 ayat minimal, apalagi penjenengan terus api neraka nggak mungkin berani menyentuh jenengan. Yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Nah yang kedua ini hanya mondar-mandir di atas permukaan bumi mencari fadl Allah, mengriwariwi. Ini kalau dalam tembang Jawanya lerilir, cuma kayak ilir itu kipas, mondar-mandir riwariwi mau ndak karuan polae. Itu ternyata yang dicari apa? Yang ditari cuma dua, lerilir, polae koyo ilir. Itu yabtaguna min fadlillah, yang dicari cuma dua, tandure wis sumilir tak ijo royo-royo. Ini urusan kemapanan ekonomi. Tandur wis sumilir tak ijo royo-royo. Tanaman yang kuat hijau melambai-lambai siap panen. Ini urusan ekonomi, berarti urusan perut. Yang kedua, tak sengguh penganten anyar, semangat penganten baru, berarti urusan di bawah perut. Maka kita harus meningkat. Jadi sayakunu minkum marudha wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Kalau dalam surat Fatir tadi kan sabiqum bil khairati biidznillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang disuruh menek? Blimbing. Blimbing ini simbol buah yang liringane 5. Rata-rata blimbing itu liringane 5. Ya ono sing liringane 3, soalnya sing loro digrikiti ponakanmu. Apa 5 itu? Terserah sampean kalau menafsiri. Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5, sholat maktubah ya, balonku ya ada. Kalau dalam ayat ini 5 itu pertama faqra'u ma tayassara min, baca yang mudah-mudah dari Al-Quran, sing gampang-gampang ayat muhkamat. Nanti yang sulit-sulit ayat mutasyabihat, urusannya kiai-kiai. Niku garapane bunyai-bunyai. Niku sing ayat mutasyabihat. Lah nek jenengan sing gak pati cerdas, lu perintahnya faqra'u ma tayassara min, sing enteng-enteng, sing gampang-gampang. Allah niku penak kok. Allah menghendaki yang mudah, sing gampang-gampang lakoni, sing angel engko dhisik. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup di dunia ini juga terbatas. Yuk kerjakan perintah Allah, sing gampang-gampang ae, sing angel-angel engko dhisik. Salat gampang lakoni, garap. Maca Quran gampang lakoni, garap. Sholawatan, zikir, wiridan gampang lakoni. Poso gampang lakoni. Pengajian, muslimatan, silaturahim gampang lakoni. Haji angel, potonganmu gak gablek duit. Nyantai, ojo digarap, tiwas peten dengan jeplok gak iso budal. Akhirnya liyane ra kegarap. Paham? Mudeng. Sing gampang-gampang. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Subhanallah, jenengan sering tidak menyadari ketika jenengan membaca Al-Quran bahwa jenengan berada pada posisi yang sangat mulia dan dimuliakan. Karena sesungguhnya ibu-ibu, Al-Quran itu adalah nafasnya Rasulullah. Al-Quran itu adalah suaranya Rasulullah. Yang menyuarakan Quran pertama kali adalah Rasulullah. Yang membunyikan Al-Quran pertama kali adalah lisan Rasulullah. Yang mengucapkan, melafadzkan, membacakan Al-Quran pertama kali di dunia ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya ketika penjenengan membaca Al-Quran, maka nafas penjenengan bersentuhan dengan nafasnya Rasulullah. Ketika penjenengan membaca Al-Quran, maka suara penjenengan berpadu dengan suaranya Rasulullah. Karena setiap huruf Al-Quran adalah nafas Rasulullah. Setiap huruf Al-Quran adalah suara Rasulullah. Maka jangan sampai ada hari tanpa kita membaca Al-Quran di dalamnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu SOP, standar operasional dalam kehidupan kita.
standar operasional prosedural dalam kehidupan kita. Lo kok nggak pernah dibaca? Saya kalau di masyarakat awam tak bilangi, pokok lesanmu harus basah dengan Al-Quran, walaupun sak huruf rong huruf isomu kuwi deresen. Kan ono to Bu, Quran iso ayat di sini sak huruf. Isone kuwi ya diterus. Bismillahirrahmanirrahim. Shad 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 shad. Bosen ya ganti qaf 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 qaf. Bosen ganti meneh nun 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 non non kan es katok kesel ya. Shadaqallahul azim. Sesuk meningkat rong huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin 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 yasin. Pengen variatif ya. Toha toha Poha, cek variatif mana yo? Hamim, hamim, ketawok, sodaqallah. Pokoknya sampai lesan kita nggak dibasahi dengan Al-Quran, nggih, nggih. Allah ya Karim. Yang kedua, wa aqimus sholah, dirikanlah sholat, bukan sekedar kerjakan, tapi dirikan. Bagi para penghafal Al-Quran, gak pantas kalau sholatnya hanya 5 waktu, minimal sholatnya 7 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Kualitasnya yang bagus, nggih, hui ya, kualitas dohir batin, kualitas dohir pakaian mukena yang bagus, yang mahal. Pakai sholat menghadap Allah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Mohon maaf karena sekarang banyak ibu-ibu yang pakaiannya jauh lebih bagus dipakai ke mall daripada ke masjid. Betul? Kelambine regane 2 juta, 3 juta, 5 juta, tapi mukenai 8 tahun gak ganti. Wes ngelenting tingkat 17. Dike berangkat nang musala ndul tayumen sisan, zalim itu namanya. Mukena kainnya harus lebih bagus, harganya harus lebih mahal daripada baju jenengan yang paling mahal. Kalau baju jenengan yang paling mahal harganya 5 juta, mukena harus 7 juta. Kadang sak njero omah sing wedok 7 mukenane siji gawe gantian. La haula wala quwata illa billah. Tapi yo ndak usah neko-neko. Bordilane gak usah aneh-aneh. Kalau dipakai jamaah kasihan makmum yang di belakang jenengan. Iya kena butuh, iya kena api bordil. Allahu akbar, itu mesti online, mesti online. Ya Allah liman hamidah. IG-ne apa ya engko tak golekane, mesti ngono. Loh enggak, saya kalau ngomong ke jamaah kayak gitu. Kalau laki-laki ya pakai baju lengan panjang, pakai peci, pakai sarung yang bagus. Ojo nggih salok apa ojo kaosan. Enggak, kadang sholat jamaah ning masjid kaosan triningan pisan. Allah, sholat jamaah ning masjid nggih celana training, malaikate kaget. Aduh, iki wong nanteng aja bulu tangkis iki ngono. Pelorot ae ngono iku. Apa maneh kaos partai tinggi sholat jamaah, ya Allah ya. Saya pernah Bu jadi makmum, di depan saya itu ada anak muda sholat pakai kaos tulisannya sing maca iki wong edan. Pas sing maca aku Bu, masya Allah. Wis kudu tak jongkrokno. Itu baru kualitas zahir, belum kualitas batin. Maaf, banyak orang yang zahirnya sholat tapi batinnya nggak sholat. Sikapnya sikap sholat, yang dilakukan gerakan-gerakan sholat, yang dibaca adalah bacaan-bacaan sholat, tapi pikiran, hati dan jiwanya nggak sholat. Maka wa aqimus sholat. Liringan yang ketiga, wa atuz zakah, tunaikan zakat, ya, tunaikan zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Berikutnya yang keempat, wa aqridullaha qardan hasana, pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Setelah dizakati, diinfaki, masih ada lebihan, daripada numpuk-numpuk di bank arep tinggo ngopo, pinjamkan ke Allah. Ini bahasa Allah dalam memuliakan manusia. Pinjamkan ke Allah. Apa Allah butuh pinjaman? Enggak. Duitmu, rezekimu, donyomu pemberian Allah. Tapi bahasanya Allah, pinjamkan ke Allah. Ini Allah memuliakan manusia. Setelah dizakati, setelah diinfaki, disedekahi, masih ada lebihan, pinjamkan ke Allah untuk JMKH, untuk anak-anak yatim. Kalau jenengan lakukan, Allah ya Karim,
diganti sama Allah di dunia huwa khairan, dibalas dengan balasan yang lebih baik di akhirat, wa a'zama ajra, pahala yang sangat agung. Kalau empat-empatnya sudah dikerjakan, liringan yang kelima, mungkin dalam mengerjakan empat itu banyak kekhilafan, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Jangan lupa liringan sing nomor 5, wastaghfirullah, perbanyak istighfar kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses khataman Al-Quran oleh 20.000 hafidhah se-Indonesia. Selamat dan sukses atas terselenggaranya Silaturahim Nasional Jamaiyah Mudarrasatil Quranil Hafidhat yang kedua. Mudah-mudahan benar-benar bisa mewarnai Indonesia lebih baik, benar-benar bisa membumikan Al-Quran untuk Indonesia dan mengkader generasi-generasi Quran di seluruh Indonesia, sehingga Indonesia yang menjadi cita-cita kita bersama, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, melalui JMKH sebagai penopang utama bisa terwujud. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.